Jika kita berbicara tentang tasawuf, maka tak lepas dari tokoh yang besar yang hidup pada abad pertengahan, yaitu Imam Al-Ghazali. Dengan karya-karya besar dan monumental sebagaimana Ihya Ulumuddin dan juga Minhajul Abidin. Lalu bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali dalam merepresentasikan tasawuf di dunia beliau? Apakah sama pengertian tasawuf pada era Imam Al-Ghazali dan juga era saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telurku semuanya yang berbahagia, masih bersama saya, Guru Lim, dalam podcast spesial Ramadan. Sebagaimana biasanya, dalam acara ini kita mendatangkan narasumber atau bisa dikatakan bintang tamu ya, walaupun lokal, tapi tidak lokal-lokal amat. Telah hadir di studio beliau, Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya bingung ini mau manggil Kiai, Ustadz, Ulama atau Wali? Wali saja. Wali, Masya Allah. Beliau ini apa ya? Memang Wali murid wali maksudnya. murid ya. Kalau nggak salah setahun kemarin derajatnya naik gitu, jadi wali. Oke, bersama kita pemirsa sekalian Kiai Adam Mansur yang juga sebagai sesepuh daripada Nahdlatul Ulama di Kota Bontang. Nggih. Alhamdulillah, Ustadz, baik kabarnya nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, tema pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tasawuf, Ustadz. Oh iya. Nggih, tasawuf. Nah, kalau kita berbicara tentang tasawuf, itu kan tidak lepas dari sosok Imam Al-Ghazali, betul ya? Nah, lalu bagaimana mungkin jenengan bisa sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana Imam Al-Ghazali mendefinisikan tentang tasawuf? Mungkin bisa disampaikan secara sederhana, Ustaz. Monggo. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara tasawuf, tasawuf itu ada yang mengatakan akar katanya dari sofa, yang artinya bersih. Artinya ada usaha kuat, usaha keras untuk membersihkan kotoran-kotoran hati yang ada pada diri seseorang, dan kemudian yang kemudian disebut dengan takhalli, kemudian naik menjadi tahali dan menghiasi sebaliknya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kalau orang punya penyakit takabur, maka dia disembuhkan, diganti dengan tawadhu. Kalau orang kaya punya penyakit kikir, nah ini disembuhkan dengan kedermawanan. Terus seperti itu. Diharapkan nanti bisa tajalli. Tajalli artinya dia hidup dalam kondisi bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang muncul adalah kedamaian. Ada lagi orang yang mengatakan tasawuf itu dari akar kata alusufa. Alusufa itu orang-orang sahabat-sahabat generasi awal yang ada di Masjid Nabawi. Mereka selalu di barisan shaf terdepan ketika melakukan sholat. Ketika ada instruksi perang, orang-orang ini adalah orang-orang yang pertama kali mengangkat senjata di depan, di barisan depan. Maka ini ada yang mengatakan ahli sufa, maksudnya ini termasuk orang-orang tasawuf. Kemudian ada yang mengatakan lagi tasawuf itu dari lafaz sof, artinya kain itu loh, wol. Dimana di saat Islam, ketika di zamannya Abu Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kekuasaan Islam semakin luas. Artinya kemakmuran pada saat itu semakin bisa dirasakan. Sementara banyak orang-orang yang sudah melupakan hal-hal prinsip dalam Islam, maksudnya. Maka kemudian ada kelompok yang menggunakan kalau orang kaya menggunakan kain yang bagus, maka kelompok sufi ini menggunakan kain wol atau kain bulu domba sebagai bentuk bahwa pengingkaran, Protes gitu. protes. Nah,
Jadi orang dulu itu protesnya bagus kayak gitu, nggak teriak-teriak, nggak ini, dan bisa dirasakan sampai saat ini Jadi simbol pengajarannya, maksudnya seperti itu. Kemudian definisi ilmu tasawuf yang paling sederhana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah bagaimana seorang hamba itu istiqomah dalam Islam, kemudian harmoni dalam menjalani hidup dengan sesama manusia. Jadi dua pilar itu saja. Kalau ini definisi yang paling sederhana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi bagaimana seseorang menjalin kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, dan di sisi lain bagaimana ia menjamin atau menjalin kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Kalau orang sudah melakukan dua pilar ini secara utuh, secara benar, maka pada saat yang sama dia pantas menyebut dirinya seorang yang sufi. Oke Kiai. Jadi dari beberapa definisi yang jenengan sebutkan tadi, berarti kesimpulannya, konklusinya adalah tasawuf itu memang sudah ada sejak zaman Rasul gitu. Oh ya, jadi begini Mas, tasawuf itu istilahnya memang tidak dikenal di zaman Rasulullah, tapi substansinya ajaran tasawuf itu dari perilakunya Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, beliau pernah bertahandus, berkholwat di Gua Hira. Sebagai bentuk orang pada saat itu melakukan kejahatan, bobroknya moral, dia gak setuju gitu loh. Untuk menguatkan jiwanya, akhirnya Rasulullah SAW bertahan. Kemudian ketika Rasulullah menjadi seorang nabi, ketika Aisyah ditanya, Aisyah bagaimana sih keluarga nabi itu? Apa jawab Aisyah? Keluarga Nabi itu keluarga yang sehari kenyang, sehari lapar. Masya Allah. Ketika lapar kami pandai bersabar, ketika kenyang kami pandai bersyukur. Ini memberikan informasi pada Rasulullah pada saat itu juga memegang tampuk pimpinan. Tapi mengapa kehidupannya seperti itu? Umar bin Khattab yang saat itu kawasan kekuasaannya sudah sampai meluas. Tapi ketika beliau berada di podium berpidato, bajunya wakilah sampai tambalan 12 misalnya. Ini perilaku yang kesederhanaannya memang patut untuk dicontoh, tidak hanya oleh pribadi-pribadi kita, tapi termasuk oleh pejabat-pejabat kita. Artinya begini, kita nggak boleh, saya misalnya, tiba-tiba saya jadi pengusaha jadi seorang pejabat misalnya. Kemudian saya berpikir, karena saya jadi pejabat, maka saya harus mengganti seluruh apa yang saya miliki. Boleh jadi sebelum jadi pejabat mungkin layak-layak saja itu, rumah masih layak, kendaraan masih layak, apa saja masih layak. Tapi begitu seseorang memiliki jabatan, kadang-kadang kayaknya nggak pantas kalau rumah saya ukurannya cuma segini, CC mobil saya cuma segini misalnya. Akhirnya itu, padahal itu bukan keinginannya dirinya, tapi keinginan orang lain. Jadi dia memenuhi keinginannya orang lain, bukan keinginan pribadinya sebenarnya. Biar disangka dia bisa mengikuti keinginan orang lain itu tadi. Ini bahaya. Untuk itu ajaran tasawuf seharusnya kita aktualisasikan. Jadi bukan, Islam itu tidak hanya diilmui, ilmu Islam tidak cukup hanya didiskusikan, tapi bagaimana Islam itu diamalkan, diterapkan. Orang ahli tasawuf itu tidak hanya mendiskusikan Islam itu, tapi mereka sudah ranah daripada mengamalkan. Jadi mungkin setelah ini ya, setelah kita diskusi langsung kita praktek gitu loh, eksekusi di depan. Nah, itu maksudnya begitu. Karena pengalaman spiritual itu tidak hanya bisa diceritakan, tapi harus dirasakan. Harus dirasakan oleh pelakunya sendiri. Ini gambarannya seperti itu. Oke. Terima kasih, sedikit penjelasan tentang gambar layar luar lah ya. Gambar layar luar. Okay. Tapi cukup memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya memang tasawuf yang pertama tadi saya simpulkan itu sudah ada sejak zaman Rasul, walaupun penyebutannya belum pada saat itu, itu yang pertama. Dan yang kedua,
para sahabat itu juga sudah menerapkan perilaku tasawuf. Sekali lagi walaupun belum disebutkan brand atau nama pelabelannya belum ada pada waktu itu. Dan yang ketiga, bahwasanya tasawuf itu mengajarkan kita bagaimana menyeimbangkan, menyelaraskan hidup dunia dan juga akhirat. Betul ya? Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya begini Kiai. Kalau kita berbicara tentang tasawuf, itu kan identik dengan pakaian yang tidak layak, kehidupan yang misalnya miskin, kekurangan, papa, kelaparan dan lain sebagainya. Apakah tasawuf itu harus melulu demikian? Oh iya. Oke, sebelum jenengan jawab, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Iya.